Amerika Serikat adalah salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Negara ini sering digambarkan sebagai simbol kebebasan, peluang, dan kehidupan modern. Dari film, musik, hingga media sosial, Amerika terlihat seperti tempat di mana siapapun bisa memulai hidup baru dan meraih kesuksesan. Dan di antara semua kota besar di Amerika, ada satu nama yang selalu berada di puncak daftar, New York. New York bukan ibu kota negara, tapi bisa dibilang inilah pusat segalanya. Pusat keuangan, pusat budaya, pusat hiburan, dan pusat arus manusia dari seluruh dunia. Kota ini menjadi rumah bagi Wall Street, markas besar perusahaan global, media internasional, dan industri kreatif kelas dunia. Tidak berlebihan jika New York sering disebut sebagai ibu kota dunia. Secara geografis, New York terletak di pantai timur Amerika Serikat. Masing-masing wilayah memiliki karakter, budaya, dan tingkat biaya hidup yang berbeda. Tapi satu hal yang sama di seluruh New York adalah ritmenya yang cepat dan tekanannya yang tinggi. New York dihuni oleh lebih dari 8 juta orang. Angka itu belum termasuk jutaan komuter yang setiap hari masuk ke kota untuk bekerja. Kota ini juga dikenal sebagai salah satu kota paling multicultural di dunia. Hampir setiap bangsa, bahasa, dan budaya bisa ditemukan di sini. Imigran dari berbagai negara datang dengan satu harapan yang sama, hidup yang lebih baik. Namun, di balik statusnya sebagai kota impian, New York juga dikenal sebagai salah satu kota dengan gaya hidup paling mahal di dunia. Bahkan bagi warga Amerika sendiri, tinggal di New York sering dianggap sebagai tantangan besar. Pertanyaannya, bagaimana kehidupan nyata di kota ini? Dan kenapa biayanya bisa terasa tidak masuk akal? Untuk memahami kehidupan di New York, kita harus mulai dari hal paling mendasar, tempat tinggal. Masalah perumahan adalah isu paling krusial di New York. Kota ini memiliki lahan yang terbatas, terutama di Manhattan, sementara jumlah orang yang ingin tinggal di sini terus bertambah. Akibatnya, harga sewa apartemen melonjak drastis dari tahun ke tahun. Tinggal di New York berarti siap membayar mahal hanya untuk sebuah ruang kecil. Apartemen studio yang luasnya sangat terbatas, seringkali tanpa kamar terpisah, bisa dihargai ribuan dolar per bulan. Bahkan apartemen lama dengan bangunan tua, tanpa lift, tanpa mesin cuci, dan fasilitas minim tetap memiliki harga tinggi jika lokasinya strategis. Di New York, lokasi adalah segalanya. Banyak pendatang baru kaget ketika pertama kali melihat apartemen yang disebut layak huni. Ruangan sempit, dapur kecil, kamar mandi minimalis, dan jarak antar bangunan yang sangat dekat. Tapi inilah standar kota ini. Kenyamanan sering dikorbankan demi bisa tinggal dekat tempat kerja atau akses transportasi. Karena mahalnya sewa, hidup bersama roommate menjadi hal yang sangat umum. Orang dewasa, bahkan yang sudah bekerja mapan, tinggal bersama orang lain untuk berbagi biaya. Satu apartemen bisa diisi 3 atau 4 orang. Setiap orang punya kamar kecil, dan ruang bersama digunakan bergantian. Privacy menjadi barang mahal di New York. Setelah tempat tinggal, kebutuhan hidup berikutnya yang paling terasa adalah makanan. Harga bahan makanan di New York relatif tinggi dibanding kota lain di Amerika. Supermarket di area pusat kota menjual kebutuhan pokok dengan harga yang sering membuat pendatang baru terdiam. Susu, telur, roti, buah, sayur, dan daging semuanya lebih mahal. Bahkan untuk memasak sederhana, biaya bulanannya cukup besar. Karena ritme kerja yang cepat dan jam kerja panjang, banyak orang di New York tidak sempat memasak. Makan di luar menjadi bagian dari rutinitas harian. Kota ini penuh dengan restoran, kafe, food truck, dan tempat makan dari berbagai negara. Pilihannya sangat beragam, dari makanan murah sampai restoran mewah. Namun makan di luar juga bukan solusi murah. Harga di menu belum mencerminkan total biaya sebenarnya. Pajak dan tip membuat harga akhir naik cukup signifikan. Di New York, memberi tip adalah budaya yang tidak tertulis. Pekerja restoran mengandalkan tip sebagai sumber utama penghasilan. Tidak memberi tip bisa dianggap tidak menghargai. Jika kebiasaan makan di luar tidak dikontrol, pengeluaran bulanan bisa membengkak tanpa disadari. Banyak orang harus membuat strategi khusus, memilih hari tertentu untuk makan di luar, memasak di akhir pekan, atau mencari tempat makan murah yang tersembunyi. Lalu muncul pertanyaan besar, bagaimana dengan penghasilan? New York memang menawarkan gaji yang relatif tinggi dibanding kota lain. Banyak perusahaan besar berkantor di sini, dan peluang kerja terbuka luas di berbagai sektor. Namun biaya hidup yang tinggi membuat gaji besar tidak selalu berarti hidup nyaman. Banyak pekerja di New York hidup dari gaji ke gaji. Setelah membayar sewa, transportasi, makanan, asuransi, dan pajak, sisa uang seringkali tidak banyak. Menabung menjadi tantangan besar, apalagi memiliki rumah sendiri.
sendiri. Bagi banyak orang, memiliki apartemen pribadi hanyalah mimpi jangka panjang. Transportasi menjadi aspek penting dalam kehidupan sehari-hari. New York memiliki sistem transportasi umum yang luas, terutama subway. Kereta bawah tanah ini beroperasi hampir sepanjang hari dan menghubungkan seluruh wilayah kota. Subway adalah tulang punggung kehidupan New York. Meski sering mengalami keterlambatan dan kondisi yang tidak selalu nyaman, subway tetap menjadi pilihan utama karena efisien dan relatif murah dibanding memiliki mobil. Di pusat kota, memiliki mobil justru merepotkan. Parkir mahal, kemacetan parah, dan biaya asuransi tinggi membuat mobil tidak praktis. Karena itu, berjalan kaki menjadi bagian besar dari gaya hidup warga New York. Orang berjalan jauh setiap hari, naik tangga stasiun, berpindah jalur, dan berdesakan di jam sibuk. Kehidupan fisik di kota ini sangat aktif, tapi juga melelahkan. Di balik semua kesibukan ini, ada tekanan mental yang besar. Hidup di New York berarti hidup di lingkungan yang sangat kompetitif. Semua orang terlihat sibuk, ambisius, dan fokus pada career. Ada tekanan tidak tertulis untuk selalu produktif dan terus maju. Banyak orang merasa takut tertinggal. Jika berhenti sejenak, ada rasa bersalah. Bahkan waktu istirahat sering terasa seperti pemborosan. Kota ini mendorong warganya untuk terus bergerak, terus bekerja, dan terus berjuang. Kesepian juga menjadi sisi gelap New York. Meski kota ini padat penduduk, hubungan antar manusia sering bersifat singkat. Orang datang dan pergi. Teman pindah kota, berganti pekerjaan, atau tenggelam dalam kesibukan. Membangun hubungan jangka panjang membutuhkan usaha ekstra. Namun, di balik semua kerasnya, New York tetap memiliki daya tarik yang kuat. Kota ini menawarkan keberagaman yang luar biasa. Kamu bisa mendengar puluhan bahasa dalam satu hari. Kamu bisa mencicipi makanan dari seluruh dunia tanpa meninggalkan kota. Kamu bisa bertemu orang-orang dengan latar belakang yang sangat berbeda. New York juga menjadi tempat lahirnya banyak ide besar. Seni, musik, film, bisnis, dan inovasi berkembang pesat di sini. Kota ini memberi panggung bagi mereka yang berani mencoba. Banyak orang memulai dari nol, hidup sederhana, dan perlahan membangun career. Tidak semua berhasil. Banyak yang gagal dan memilih pergi. Tapi bagi yang bertahan, New York memberikan pelajaran hidup yang mahal dan mendalam. Kota ini mengajarkan ketahanan, disiplin, dan kemampuan beradaptasi. Pada akhirnya, kehidupan di New York adalah tentang pertukaran. Kamu menukar kenyamanan dengan kesempatan. Kamu menukar ruang dengan lokasi. Kamu menukar ketenangan dengan energi. Biaya hidupnya memang tidak masuk akal, tapi bagi sebagian orang, apa yang didapat sepadan. New York bukan kota yang ramah, tapi kota ini jujur. Ia tidak menjanjikan hidup mudah. Ia hanya menyediakan arena. Dan di arena itulah, setiap orang diuji. Seberapa kuat mental, seberapa besar mimpi, dan seberapa siap membayar harganya. Selain urusan tempat tinggal, makanan, dan pekerjaan, ada satu aspek lain yang sangat memengaruhi kehidupan di New York. Pajak dan biaya tak terlihat. Banyak orang yang baru pindah ke kota ini kaget saat menerima gaji pertama. Angkanya terlihat besar di kontrak kerja, tapi jumlah bersih yang masuk ke rekening jauh lebih kecil dari bayangan. Pajak federal, pajak negara bagian, dan pajak kota, semuanya dipotong langsung. New York termasuk wilayah dengan beban pajak tinggi di Amerika Serikat. Belum lagi biaya asuransi kesehatan. Di Amerika, asuransi kesehatan bukan fasilitas murah atau otomatis. Banyak pekerja memang mendapat asuransi dari kantor, tapi tetap ada potongan bulanan dan biaya tambahan saat berobat. Tanpa asuransi, satu kunjungan ke rumah sakit bisa sangat mahal. Ini membuat banyak orang di New York hidup dengan perhitungan ekstra hati-hati, karena satu kejadian tak terduga bisa mengguncang kondisi finansial. Keamanan juga menjadi bagian dari kehidupan kota besar ini. New York memang jauh lebih aman dibanding beberapa dekade lalu, tapi tetap bukan kota tanpa risiko. Di beberapa area, kejahatan kecil seperti pencopetan masih terjadi. Warga New York terbiasa selalu waspada, menjaga barang pribadi, dan memahami lingkungan sekitar. Kesadaran ini menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Di sisi lain, kehidupan malam New York memperlihatkan wajah yang berbeda. Kota ini benar-benar hidup bahkan saat tengah malam. Restoran buka sampai larut, lampu gedung masih menyala, dan kereta bawah tanah tetap beroperasi. Bagi sebagian orang, inilah daya tarik utama New York. Kota ini tidak pernah benar-benar tidur. Selalu ada sesuatu yang terjadi. Namun ritme tanpa henti ini juga membawa konsekuensi. Kelelahan menjadi hal yang umum. Banyak orang merasa burnout setelah bertahun-tahun hidup di sini. Ada yang akhirnya memilih pindah ke kota lain yang lebih tenang, dengan biaya hidup lebih rendah dan ritme lebih lambat. Tapi ada juga yang tetap bertahan, karena merasa New York sudah menjadi bagian
bagian dari identitas mereka. Menariknya, bagi banyak pendatang, New York bukan tujuan akhir, tapi batu loncatan. Kota ini menjadi tempat mengasah kemampuan, membangun jaringan, dan menguji mental. Setelah beberapa tahun, sebagian orang pergi dengan pengalaman dan bekal yang kuat. Sebagian lain memilih menetap, menerima segala kerasnya sebagai bagian dari hidup. Pada akhirnya, kehidupan di New York tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi. Kota ini bukan sekadar mahal, tapi kompleks. Biaya hidupnya memang sering terasa tidak masuk akal, tapi sistem di dalamnya bergerak seiring peluang yang ditawarkan. Semua terasa cepat, padat, dan menuntut. New York mengajarkan bahwa mimpi besar selalu datang dengan harga besar. Tidak semua orang sanggup membayarnya, dan itu bukan kegagalan. Tapi bagi mereka yang memilih bertahan, kota ini memberikan pengalaman hidup yang sangat kuat. Bukan tentang kemewahan, tapi tentang ketahanan. Itulah New York, kota impian yang tidak menjanjikan kemudahan, tapi menawarkan kemungkinan. Kota yang bisa mengangkat seseorang sangat tinggi atau menguras habis jika tidak siap. Sebuah kota yang mahal bukan hanya secara uang, tapi juga secara mental dan emosional. Dan justru karena itulah New York terus memikat orang-orang dari seluruh dunia untuk datang, mencoba, dan membuktikan diri.